Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Suami di Tangerang Selatan bunuh istri, pelaku langsung mengaku ke tetangga. Sempat mendapat ancaman bom, ratusan jemaah haji tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Sembunyi di atas plafon warga, ular piton sepanjang 3 meter dievakuasi petugas. Mobil pick-up yang melintas di Jalan Tol Tangerang Merak terlibat kecelakaan di kilometer 50, tepatnya di Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Mobil yang ditumpangi 2 orang tersebut mengalami kecelakaan tunggal. Akibat kecelakaan ini, pengemudi mobil terlempar hingga keluar kendaraan dan tewas di lokasi kejadian. Sedangkan sang kernet mengalami luka-luka. Kecelakaan bermula saat mobil melaju dari arah Tangerang menuju Serang. Mobil hilang kendali disebabkan mengalami pecah ban. Mobil kemudian oleng ke kanan hingga menabrak pembatas jalan. Kedua korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Serang untuk mendapatkan penanganan. Tidak hanya memadamkan api atau mengevakuasi hewan liar, kali ini petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan menghadapi tugas tidak masuk akal, disuruh menagih hutang. Peristiwa ini bermula saat damkar menerima laporan dari seseorang yang mengaku menemukan ular di rumahnya di kawasan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputa Timur. Tanpa curiga, petugas pun langsung merespon dan menuju ke lokasi. Karena menganggap situasi darurat, 3 personil damkar langsung berangkat ke lokasi dengan perlengkapan. Namun begitu tiba di lokasi, petugas curiga warga yang menelpon tidak mengangkat ponsel saat ditelepon balik. Hingga akhirnya ketiga petugas damkar menemui ketua RT setempat dan disitulah kejanggalan semakin jelas terlihat. Belum selesai rasa heran mereka, pelapor malah mengirim pesan yang bikin para petugas geleng-geleng kepala. Alih-alih membahas soal ular, si pelapor yang ternyata seorang penagih hutang justru meminta petugas menagih hutang pinjaman daring kepada seseorang berinisial DI. Petugas damkar mengaku kecewa dengan ulah pelaku dan menganggapnya sudah melecehkan profesi damkar. Terlebih lagi, nomor telepon darurat merupakan nomor penting yang memang diperuntukkan untuk kondisi genting, bukan untuk main-main. Sistem penerimaan siswa baru atau SPMB tingkat SMA dan SMK tahun ajaran 2025-2026 di Provinsi Banten mulai dibuka. Walaupun sistem penerimaan sudah diubah dari PPDB menjadi SPMB, berbagai kendala klasik masih tetap terjadi, seperti kesulitan masuk ke server dan kesulitan untuk mengunggah berkas saat proses pendaftaran. Seperti yang dialami oleh Hafid, salah satu calon siswa kesulitan saat mengunggah berkas pendaftaran dan sudah 3 kali mencoba namun selalu gagal. Dipicu utang piutang, 2 ibu rumah tangga di Kota Cilegon tega menganiaya teman arisannya hingga tewas. Penangkapan salah seorang pelaku di Kampung Simpang 3, Kota Cilegon sempat memancing emosi warga yang berusaha menyerang pelaku karena telah menghabisi nyawa teman arisannya berinisial SM. Warga yang marah berusaha menerobos petugas kepolisian yang sedang mengamankan lokasi tersebut. Setelah ditangkap, polisi langsung membawa pelaku Polres Cilegon untuk diperiksa. Kasus ini terungkap setelah korban yang sudah meninggal dunia diantarkan oleh taksi daring ke rumah sakit atas perintah NI dan SK dengan alasan bahwa korban sedang sakit. Petugas rumah sakit yang curiga dengan kematian korban kemudian melapor kepada polisi. Korban tewas setelah disekap dan dianiaya pelaku dengan cara diikat pada kursi serta dilakban. Menurut polisi, motif pembunuhan dipicu oleh rasa sakit hati pelaku kepada korban serta terkait utang piutang. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Sebuah ledakan terjadi di Pasar Modern Intermoda Kabupaten Tangerang terekam kamera amatir warga.
Sejumlah orang berusaha membantu korban yang mengalami luka bakar serta memadamkan api dengan alat pemadam api ringan. Selain kios, kerasnya ledakan juga mengakibatkan plafon Pujasera turut ambruk berantakan. Akibat peristiwa tersebut, 4 orang terluka. 3 orang luka bakar dan 1 orang luka di kepala tertimpa serpihan plafon. Dari hasil pemeriksaan, diketahui penyebab ledakan akibat kebocoran gas di salah satu kios makanan.